Worship you in this place, oh God. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu.
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Bersama-sama kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Marilah dengan sikap berdiri kita akan mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Kebaktian pagi ini akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca bacaan bertanggapan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Bersama-sama, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan seorang penolong untuk menyertai kita semua. Dengan iman dan syukur, mari kita menerimanya sama-sama. Kita mau menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang sangat baik kepada kita. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Hingga saat ini kami bisa berada di sini Tuhan, kami bisa datang memuji-Mu, kami bisa datang menyembah-Mu. Tuhan, kami datang dengan hati yang sangat ingin memuji-Mu ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, layakkanlah kami Tuhan, agar kami layak untuk berada di sini. Sucikanlah kami, ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Dan Tuhan, ibadah ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, atas pengertian-Mu. Dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, terlalu sempit mengukur kebaikan Tuhan hanya dengan berkat dan jasmani. Karena Allah telah memberi karunia yang lebih dari yang kita pikirkan, yaitu hatinya. Anaknya, Yesus Kristus, rohnya yang kudus bagi kita. Lalu atas karunia Tuhan, puji Dia, sembah Dia, muliakan Dia. Dengan bersyukur, mari kita pujikan sebab Dia baik. Sambil tepuk tangan, mari kita sama-sama pujikan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kita nyanyikan, ku nyanyikan pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. terpujilah Puji Tuhan, Tuhan terpujilah. Yesus. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Masih dengan penuh semangat, mari kita pujikan. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur, dengan pujian bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya.
semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Apapun kesulitan dan kegelisahan kita saat ini, berserahlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, Sang sumber kekuatan dan penghiburan kita. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Lord, I want to walk with you. Want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you, God. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe
struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Shalom teman-teman remaja pemuda yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama. Dan saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini adalah karunia Roh Kudus. Dasar Alkitab yang mendasari perenungan kita diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Namun kita hanya akan melihat ayatnya yang keempat sampai keenam. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Mari kita membacanya bersama. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan pagi ini, saat ini kami boleh datang merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kesempatan di mana kami boleh beribadah bersama. Tuhan yang teduhkan hati kami, tenangkan hati kami, sekalipun kami punya banyak pergumulan, kekhawatiran di dalam hati. Tapi biarlah saat ini kami boleh teduh, kami boleh siapkan diri untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus berbicara kepada kami, menjelaskan, menerangkan firman itu dalam hati kami. Dan kami dimampukan untuk boleh menjadi pendengar dan juga pelaku firman yang baik dan setia. Kami serahkan waktu di mana kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tanggal 13 April yang lalu di dalam ajang Indonesian Idol 2001. Waktu itu Rimar membawakan sebuah lagu And I'm Telling You I'm Not Going. Yang pasti saya nggak akan mencoba membawakan lagu itu karena khawatir teman-teman akan lari atau mematikan channel ini. Teman-teman sekalian, bicara tentang ajang seperti itu, para kontestan mereka berjuang keras bagaimana menampilkan suara yang terbaik, bakat mereka yang terbaik, akting mereka yang terbaik, ekspresi mereka yang terbaik waktu menyanyi. Tujuan utamanya cuma satu, agar supaya mereka bisa memukau dan memikat hati para juri. Atau mereka bisa mengundang lebih banyak orang yang mendukung mereka sehingga mereka bisa memenangkan kompetisi itu. Satu kata yang tepat untuk kompetisi seperti itu, setiap kontestan pasti melakukan show off, menunjukkan bakat dan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Nah, waktu kita bicara tentang karunia Roh Kudus, waktu kita menjalankannya, waktu kita melakukannya, misalnya teman-teman yang memimpin ibadah, singer, bermain musik di dalam ibadah, apalagi saat ini semua ditampilkan, ditayangkan secara online, apakah itu seperti ajang kompetisi, show off, menampilkan bakat? Tujuan utamanya apakah memang sekadar membawa teman-teman yang lain untuk memberikan komen, wow, WL-nya luar biasa, pemain musiknya handal, musiknya luar biasa. Atau sekadar
buat lebih banyak viewer yang mengikuti channel itu. Teman-teman sekalian, bicara tentang karunia Roh Kudus di sini. Karunia itu adalah gift, hadiah. Hadiah yang Tuhan berikan kepada setiap kita, anak-anaknya. Orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Tapi gift ini bukan sekedar satu bakat, kemampuan, keahlian seperti yang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya. Namun gift ini adalah boleh dikatakan khusus. Gift ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Saya memberikan contoh demikian. Papa mamamu menjanjikan membelikan iPhone terbaru kalau engkau naik kelas dan mendapatkan nilai yang bagus. Tiba pada saatnya engkau menerima iPhone itu, tentu engkau senang sekali, teman-teman senang sekali menerimanya. Pertanyaannya adalah, apakah memang satu keharusan papa mamamu memberikan hadiah itu karena engkau naik kelas dan mendapatkan nilai yang bagus? Saya percaya papa mamamu memberikannya sebagai ungkapan kasih sayang, sebagai ungkapan menghargai kerja kerasmu selama ini, menghargai perjuanganmu, menyatakan encouragement untuk supaya engkau belajar lebih giat. Bukan seharusnya, bukan kewajiban. Yang adalah kewajiban dan keharusan adalah memang teman-teman harus belajar dengan baik sehingga naik kelas mendapatkan nilai yang bagus. Bukankah itu keharusan dan kewajibannya? Teman-teman sekalian, karunia, spiritual gift ini diberikan Allah sebagai satu anugerah. Bukan sebagai hasil kerja kita, bukan sebagai upah karena kita melakukan sesuatu. Dan ini diberikan, kita tidak bisa memilih. Itu atas kehendak Allah, keinginan Allah. Allah memberikannya. Dia punya maksud dan tujuan di sana. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10, di situ kita menjumpai beberapa karunia. Bahkan ayat yang ke-28, Roma 12 ayat 17, di situ dikatakan ada karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh itu. Ada juga karunia memimpin, melayani, mengajar. Itu karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat pada saat itu, kepada jemaat Korintus. Pertanyaannya, bagaimana dengan karunia yang tidak tertulis di dalam Alkitab? Katakanlah karunia-karunia yang teman-teman jumpai ada di Komisi Peniel dan Kara GKA Gloria Galaksi. Apakah itu juga karunia roh? Misalnya karunia bernyanyi, karunia bermain musik, karunia membuat narasi, menulis naskah drama, karunia editing video, sound, yang apalagi yang dibutuhkan saat ini, yang sangat dibutuhkan saat ini. Teman-teman sekalian, Tuhan mengaruniakan karunia kepada gerejanya, kepada tubuh Kristus, kepada jemaatnya sesuai dengan konteks zamannya masing-masing. Semua itu diberikan oleh Tuhan dengan tujuan dan maksud tertentu. Mari kita lihat apa tujuan Tuhan memberikan karunia-karunia itu. Karunia roh di sini. Tuhan memberikan karunia itu di dalam tubuh Kristus, di dalam jemaat Tuhan sebagai satu sarana supaya kita jemaat Tuhan, bahkan orang-orang di luar sana melihat karya Allah di dalam diri kita. Yang melakukan, yang menjalankan karunia itu. 1 Korintus 12 ayat 6 di situ mengatakan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Teman-teman sekalian, Allah mengaruniakan karunia itu agar supaya kita menyatakan Allah yang bekerja di dalam diri kita. Waktu kita menjalankan karunia itu, waktu
teman-teman yang liturgis atau WL itu memimpin, itu bukan untuk show off, menunjukkan bakat dan kemampuannya, tapi sesungguhnya ingin mengatakan inilah Allah yang bekerja di dalam diri saya. Allah yang mengerjakannya, Allah yang melakukannya. Dan semua itu adalah tujuan, kembali kepada tujuan Allah. Melihat karya Allah di dalamnya. Teman-teman yang ikut beribadah saat ini, teman-teman bisa merasakan kehadiran Allah lewat lagu yang dipimpin, lewat lagu yang dinyanyikan, lewat lagu yang dimainkan dengan baik. Itu semua adalah karya Allah. Bukan sekadar keahlian memimpin yang baik, bernyanyi yang baik. Tapi sesungguhnya itulah karunia yang Tuhan berikan untuk boleh memberkati jemaat Tuhan, memberkati teman-teman yang lain. Karunia roh itu juga diberikan dengan tujuan untuk membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayatnya yang ketiga berkata, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, yang membangun, menasehati, dan menghibur. Dan yang pasti ini bukan hanya berlaku untuk satu karunia, yang mana disebutkan di sini karunia bernubuat, tapi berlaku untuk semua karunia, yang adalah karunia roh, yang asalnya dari Allah Roh Kudus. Tujuannya adalah membangun, menasehati, dan menghibur. Membangun, menasihati, dan menghibur jemaat kita semua, tubuh Kristus. Membangun di sini gambarannya adalah seperti membangun rumah, membangun sebuah bangunan. Teman-teman, apakah kalian suka main Lego? Atau kalau kalian berpikir, Lego itu kan mainan anak-anak kecil, mainan titi saya, meme saya. Kalau kalian merasa begitu, coba pilih Lego yang lebih kompleks. Atau pilih puzzle yang 1000 pieces. Coba mengerjakannya. Waktu kita mencoba mengerjakan semua itu, membangun dari Lego atau puzzle demikian, dari kepingan satu demi yang lain. Kemudian kita ikuti pelan-pelan stepnya dan kita mendapatkan ada satu bangunan bentuk sesuai dengan pattern dan pola yang diberikan. Demikian juga karunia yang Tuhan berikan di dalam tubuh Kristus. Satu demi satu, setiap kita masing-masing memiliki karunia. Tapi Tuhan mau kita bersatu, menyatukan diri, bersehati untuk bersama-sama melakukannya untuk membangun jemaat Tuhan. Membangun tubuh Kristus di mana Tuhan menempatkan engkau dan saya. Teman-teman sekalian, tidak bisa dipungkiri, teman-teman yang beribadah saat ini mungkin ada yang bergumul. Bergumul mungkin bosan, semua serba online. Sekolah juga terbatas, online. Ketemu teman-teman juga terbatas sekali. Aktivitas di luar juga sangat terbatas, semuanya terbatas. Mungkin ada juga yang mengalami masalah dalam keluarganya, itu menambah masalah lagi. Menambah beban berat, menambah beban hidup. Teman-teman, waktu engkau menyanyi dengan baik, waktu worship leader atau liturgis itu mengatakan satu komentar, mungkin di sana Tuhan berbicara padamu. Coba pikirkan pada saat ini lagu apa yang paling mengena di hatimu. Pada saat engkau mendengar lagu itu, engkau sadar, engkau tidak sendiri. Tuhan hadir bersamamu. Tuhan memegang tanganmu. Bahkan memelukmu di dalam pergumulanmu. Semua karunia itu, waktu kita melakukannya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai itu untuk membangun jemaat Tuhan. Menguatkan, indah sekali kata ini, encourage, menguatkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang mungkin susah melihat Tuhan ada di mana sih di zaman ini. Lewat karunia itu. Mungkin kau punya karunia melayani, karunia berbelas kasihan, merasakan beban teman-temanmu. Engkau bisa menelpon mereka, kau bisa mendoakan, menasehati, menguatkan mereka. Agar supaya mereka tetap merasakan bahwa Tuhan hadir sekalipun di zaman yang sulit ini. Teman-teman sekalian, sampai di sini kita tahu jelas
ada perbedaan antara apa yang kita sebut sebagai bakat, keahlian, atau talenta pada umumnya dengan karunia roh. Kalau bakat itu biasanya, kalau bakat itu bisa dimiliki siapa saja, baik oleh orang yang percaya atau tidak percaya. Tapi karunia roh hanya dimiliki oleh orang yang percaya. Dan bakat itu dijalankan bisa untuk tujuan tidak rohani sama sekali, tanpa tujuan rohani di sana. Bisa untuk mencari nafkah, untuk show off, menunjukkan kemampuan dan bakat. Tapi karunia roh digunakan untuk tujuan rohani. Tadi kita sudah menyebutkannya, untuk melihat Allah yang bekerja, melihat karya Allah di dalam diri kita, dan untuk membangun jemaat Tuhan. Karunia roh itu yang pasti asalnya dari Allah Roh Kudus, yang sudah Allah karuniakan pada setiap kita yang percaya. Dan Allah Roh Kudus yang mendiami diri kita, itulah yang memberikan karunia itu kepada teman-teman dan saya. Teman-teman sekalian, karunia roh itu juga diberikan Allah agar supaya kita meninggikan Kristus. Kita meninggikan Allah pada saat kita melakukan, menjalankan karunia itu. 1 Korintus 12 ayat 3 di situ dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh Allah. Teman-teman sekalian, lewat karunia yang Allah Roh Kudus kerjakan dan berikan pada kita, kita meninggikan Allah, kita meninggikan Kristus, kita menyatakan dialah Allah yang kita sembah. Dia Allah yang rela datang menjadi manusia, rela menderita, diolok-olok, disalibkan, mati, menebus dosa kita. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit, menyatakan kemenangannya atas kematian dan maut. Dan bersama dengan Kristus yang bangkit itu, kita bisa menang. Kita bisa memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam kita menjalani hidup kita. Waktu kita menjalankan karunia, kita ingin menyatakan ini semua. Bagaimana contoh praktisnya kita bisa menjalankan karunia yang meninggikan Allah? Contoh praktisnya adalah kita menjalankan karunia itu untuk hal yang baik, untuk hal yang memuliakan Allah. Zaman sekarang seringkali kita melihat berita atau mendengar berita, dikabarkan ada seseorang yang punya keahlian tertentu tapi dipakai untuk kejahatan. Itu tentunya tidak berkenan pada Allah. Pada saat Allah memberikan karunia kepadamu, kepada saya, itu tujuannya adalah meninggikan Allah. Dan yang pasti untuk hal yang mendatangkan kebaikan buat orang-orang sekitar, terutama buat jemaat Tuhan. Teman-teman, kalau kita sudah tahu kebenaran ini, kalau kita sudah tahu karunia roh itu adalah untuk supaya orang melihat karya Allah dalam diri kita, agar supaya jemaat Tuhan dibangun, agar supaya kita meninggikan Allah saja. Apakah kita masih berpikir karunia roh itu waktu kita menjalankan itu habis-habisin waktu, habisin energi. Padahal kita tahu itu adalah anugerah Allah yang besar bagi kita. Pikirkan coba, siapa kita ini sehingga Allah mau bekerja lewat diri kita. Kalau Allah tidak mengaruniakan apapun, kita tidak bisa memiliki apa-apa. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi kita beroleh karunia roh. Allah beranugerah menjadikan kita sebagai rekan kerja Allah. Membangun kerajaan, melakukan maksudnya di dalam hidup kita. Bagi jemaat Tuhan, bagi kerajaannya. Mengerjakan sesuatu yang sifatnya kekal. Bukankah itu adalah satu pekerjaan yang mulia, yang agung? Teman-teman sekalian, mungkin di dalam hatimu engkau bertanya, kalau demikian apakah waktu kita melakukan karunia roh itu, katakanlah yang paling bisa terlihat itu memimpin ibadah di
channel online seperti ini. Apakah itu bisa menjadi ajang show off? Menampilkan bakat dan kemampuan? Di dalam kelemahan kita sebagai manusia berdosa, kita bisa jatuh kepada itu. Tapi percayalah, bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah yang sama yang mengerjakan karunia itu di dalam diri kita. Dia konsisten kepada tujuan maksudnya. Dia tidak akan berubah dengan rencananya itu. Pada saat kita terus melekat, pada saat kita terus dekat dengan Tuhan, waktu kita melakukan, menjalankan, melayani Tuhan dengan karunia Roh itu, percayalah Tuhan yang akan mengerjakan maksudnya. Janganlah engkau khawatir kalau engkau bisa jatuh pada hal yang lain. Mungkin bisa, tapi Tuhan akan memproses kita. Kalaupun kita jatuh, Tuhan akan kembali menguduskan kita untuk memakai kita untuk maksud dan tujuannya yang mulia. Teman-teman sekalian, saya seorang hamba Tuhan yang melayani di GKA Gloria Satelit. Saya dipercayakan untuk memegang Departemen 1, Dep Ibadah. Waktu saya mundur ke belakang, saya ingat perjalanan hidup saya ingat di kota asal saya, di sana saya melayani sebagai seorang pemusik. Waktu itu saya bermain organ. Organ itu adalah alat musik yang saat itu dipakai banyak gereja-gereja. Saat ini saya sudah tidak menjumpainya ada di gereja-gereja. Nah, waktu itu saya mulai melayani sebagai pemusik di kota asal saya. Kemudian waktu saya kuliah, saya pindah ke Malang. Waktu saya bergabung dengan sebuah gereja, ada yang tahu saya melayani sebagai pemusik di gereja asal. Dan akhirnya saya diminta untuk melayani kembali sebagai pemusik. Awalnya saya menolak, karena saya berpikir talenta maksud saya karunia yang Tuhan berikan untuk bermain musik itu pas-pasan. Seringkali main salah, seringkali lebih konsentrasi kepada not-not dan nada-nada yang dimainkan. Seringkali stres kalau melayani bermain musik. Awalnya saya nggak mau, tapi atas dorongan senior saya, akhirnya saya mengiyakan, menyetujui, dan saya mulai melayani dengan pendampingan senior saya. Melayani dari bermain alat musik yang lebih sederhana, kemudian pindah ke alat musik yang lebih kompleks. Dari mengiringi ibadah, kemudian mengiringi paduan suara. Pada tahun 2019, Tuhan memanggil saya untuk memenuhi panggilan sebagai hamba Tuhan. Dan saya masuk seminari, saya memulai studi saya untuk menjalani panggilan sebagai hamba Tuhan. Dan sejak saat itu saya menyadari di dalam hati saya, Tuhan taruh beban di bidang ibadah. Sampai hari ini Tuhan tempatkan saya di Departemen Ibadah. Saya boleh melihat dari belakang pertama kali saya melayani di bidang ibadah, di bidang musik. Itu Tuhan sedang mempersiapkan perjalanan yang panjang sampai hari ini. Saya boleh melayani di bidang ibadah. Dan di sanalah Tuhan perlengkapi selangkah demi selangkah. Dimulai dari seseorang yang saya merasa diri saya tidak mampu bermain dengan baik. Saya merasa orang lain lebih banyak yang mampu, lebih hebat bermain daripada saya. Namun saya ingin menyerahkan apa yang saya miliki, yang saya merasa waktu itu pas-pasan. Saya ingin menyerahkannya kepada Tuhan. Dan hari ini saya boleh melihat bagaimana Tuhan terus bekerja. Saya bersyukur anugerahnya yang boleh memakai saya untuk melayani. Boleh memberkati jemaat. Dan itu adalah doa saya. Melayani, memberkati, membangun jemaat di mana Tuhan tempatkan saya melayani. Teman-teman sekalian, apakah engkau masih menyimpan karunia yang Tuhan berikan padamu? Dengan berbagai-bagai alasan engkau belum mau melayani. Engkau berpikir teman saya punya talenta lebih banyak. Punya karunia lebih banyak. Biar dia saja. Teman-teman, kesempatan untuk melayani Tuhan itu ada batasnya. Mungkin saat ini Tuhan memberikan engkau kesempatan, engkau menolaknya. Tapi pada saat nanti engkau mau melayaninya, mungkin kesempatan itu tidak diberikan padamu lagi, tapi diberikan pada orang lain.
Teman-teman sekalian, Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan. Menuntut talentamu itu harus sempurna, harus wah, baru boleh dipakai dan dipersembahkan untuk Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hatimu, kesediaanmu untuk melayani. Sekecil apapun kau melihat karunia yang Tuhan berikan, Tuhan mau engkau mempersembahkannya pada Tuhan. Dan boleh dipakai untuk memberkati jemaat Tuhan, untuk memberkati orang-orang di sekitarmu. Maukah teman-teman membawa karuniamu, apapun itu, bawa kepada Tuhan. Jikalau memang engkau belum tahu apa karuniamu, mari hubungi hamba Tuhan di tempat engkau beribadah dan bersekutu. Bertanya dan bergumul dengan hamba Tuhan. Apa karunia yang Tuhan berikan? Sehingga sungguh itu boleh dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Teman-teman, maukah engkau melayani Tuhan dengan setia, menjalankan karunia yang Tuhan sudah berikan kepadamu untuk kemuliaan nama Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur saat ini Tuhan boleh berbicara kepada kami di dalam kekerasan dan kebebalan hati kami, di mana pada saat kami datang dengan konsep berpikir dan perspektif kami sendiri. Sungguh kami minta biar firman Tuhan yang membongkarnya dan membaharuinya, dan Tuhan yang memberikan cara pikir sorgawi yang asalnya dari Tuhan, dan itu membentuk kami, khususnya dalam hal karunia. Tuhan, tolong kami untuk sungguh kami boleh berlutut, bersujud di hadapan Tuhan, memberikan apa yang kami punya, memberikan segalanya hanya untuk Tuhan. Kami serahkan segalanya, kami serahkan seluruhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Ini Tuhan diri kami. Ampuni kami kalau selama ini kami punya beribu satu macam alasan untuk tidak melayani Tuhan. Biar saat ini kami boleh datang, menyerahkan semuanya, berkomitmen untuk melayani Tuhan, menjadi berkat buat jemaat di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman sekalian kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan semakin memberikan kepercayaan diri kepada kita untuk bersyukur dan hidup setia mengikuti Tuhan. Marilah kita mensyukuri kebaikan Roh Kudus dalam hidup kita dengan memberikan persembahan. Selalu menopang, ku mau selalu bersyukur.
bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Ini persembahan yang sudah kami beri, tolong Tuhan berkati agar bisa dikelola dengan baik dan bisa hanya memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan, kami di sini berdoa untuk negara kami, negara Indonesia, di mana persebaran vaksin ini sudah dilakukan. Kiranya vaksin ini bisa diterima kepada setiap orang yang menerimanya sekarang ini dan bisa mulai disebarkan, dan sehingga kondisi melalui vaksin ini, kondisi negara Indonesia bisa membaik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah hadirkan kami di setiap keluarga-keluarga kami ini di negara Indonesia ini. Kiranya kami bisa terus selalu menjadi garam dan terang di negara kami ini ya Tuhan. Kiranya doa ini ya Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap pemerintahan di negara Indonesia ini, kiranya juga bisa berjalan atau menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya kami juga berdoa sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Tuhan, berkatilah kami semuanya, agar keluarga kami bisa terlalu sehat, agar keluarga kami, orang tua kami, kerjaannya juga bisa lancar semua ya Tuhan. Bagi orang tua yang sekarang sedang kesulitan ekonomi, Tuhan berkatilah. Kami percaya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik, Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik, agar apapun yang terjadi kami tidak akan pernah, Tuhan akan selalu berada bersama kami ya Tuhan. Kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala yang kami doakan, kami percaya Tuhan yang akan dengarkan, Tuhan yang akan genapkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah rangkaian doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Teman-teman sekalian, Allah sudah memberikan segalanya bagi kita. Rahmat, berkat, bahkan karunia-Nya buat setiap kita. Mari saat ini kita menyelesaikan ibadah kita. Kita mau mempersembahkan seluruhnya untuk Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Bapa dengan kasih-Nya yang kekal, Yesus Kristus dengan pengorbanannya yang sempurna, Allah Roh Kudus dengan karunia-Nya memampukan kita untuk boleh melayani Dia dengan setia hari ini sampai selama-lamanya. Amin.